Halo, selamat datang di ClickFit Psikologi Perkembangan. Episode ClickFit kali ini berjudul How Well Do You Know Cecil? Tapi tunggu dulu, emang Cecil siapa? Cecil berusia 15 tahun dan mengidentifikasi dirinya sebagai seorang perempuan. Secara fisik, Cecil tuh sekarang lagi mengalami hal-hal aneh pada tubuhnya. Cecil juga sedang berada pada usia di mana rasa ingin tahunya sangat tinggi sehingga ia ingin coba-coba. Cecil juga merupakan seorang ABG labil yang moody dan sering kali merasa insecure. Sebagai makhluk sosial, Cecil rupanya adalah spesies yang sangat memperhatikan pandangan orang lain tentang dirinya. Seperti banyak manusia lain, ia ingin bisa diterima. Apa hobi Cecil? Kebetulan Cecil tuh sukanya menghabiskan waktu pada malam hari overthinking tentang siapa dirinya dan untuk apa dia terlahir di dunia ini. Jika ditanya tentang hubungan dengan orang tuanya, Cecil akan merespon, gimana ya? Jadi teman-teman, apakah 7 bullet point ini sudah bisa membantu kalian memahami siapa Cecil? Kalau belum, jangan khawatir. Bersama-sama kita akan semakin pusing, karena selanjutnya kita akan meninjau sosok Cecil dari kacamata psikologi perkembangan. Jadi sebenarnya Cecil ini ada di tahap perkembangan apa sih? Tentu saja dari usianya kita bisa bilang bahwa Cecil sedang berada pada masa adolescence atau remaja. Berikutnya kita akan membagi 7 poin deskripsi diri Cecil ke dalam 3 domain perkembangan. Apalagi kalau bukan fisik, kognitif, dan psikososial. Yuk kita mulai dari yang gak abstrak-abstrak amat alias masih kelihatan, yaitu domain fisik. Cecil sedang mengalami perubahan-perubahan pada tubuhnya, seperti muncul jerawat pasca menstruasi pertamanya. Ya, sebuah tanda pubertas yang wajar, meski dalam Papaya de Martorell, jerawat sebenarnya lebih prevalen pada laki-laki dibanding perempuan pada masa pubertas. Selain itu, Cecil juga mengalami growth spurt sebelum ia menginjak usia 15 tahun di mana tinggi dan berat badannya meningkat tajam. Cecil juga tentu mengalami kematangan seksual. Seperti terlihat ada beberapa istilah asing di sini. Primary sex characteristics merujuk pada kematangan organ seks, sementara secondary merujuk pada tanda-tanda fisiologis dari kematangan seksual yang tidak melibatkan organ seks. Spremartia merupakan tanda kematangan seksual pada laki-laki, sementara menarche pada perempuan yang ditandai dengan menstruasi pertama. Lalu bagaimana dengan adrenarche dan gonadarche? Teman-teman dipersilahkan untuk pause video ini dan mencarinya di buku rujukan atau di Google ya secara mandiri. Poin deskripsi diri Cecil berikutnya adalah Cecil sedang ingin coba-coba. Fenomena ini dapat dijelaskan melalui perkembangan otak, di mana remaja cenderung terlibat dalam tingkah laku beresiko karena adanya interaksi antara socio-emotional network yang sensitif terhadap stimulus sosial dan emosional. Misalnya, pengaruh peer yang tentu saja interaksi ini lebih aktif terjadi saat pubertas. Sementara itu, cognitive control network yang mengatur respons terhadap stimulus ini baru akan matang di masa dewasa atau adulthood. Cecil juga sangat mungkin lebih sering membuat keputusan yang sifatnya lebih emosional dibanding rasional dikarenakan amigdala otak remaja memang matang lebih dahulu sebelum prefrontal cortex mereka, di mana amigdala ini bertanggung jawab atas pemrosesan emosi, sedangkan prefrontal cortex itulah yang bertanggung jawab atas reasoning, planning, judgment, dan impulse control. Poin deskripsi diri Cecil yang ketiga adalah Cecil sangat moody dan sering merasa insecure. Secara fisik, poin ini dapat dikaitkan dengan kesehatan fisik dan mental. Perasaan insecure yang Cecil alami bisa disebabkan karena kepemilikan body image yang cenderung negatif misalnya, di mana persepsi Cecil terhadap penampilan fisiknya cukup buruk. Ia merasa berat badannya tidak ideal, padahal peningkatan body fat pada masa pubertas itu sangat normal. Tentunya ini tidak terlepas dari unsur sosial dalam kehidupan Cecil. Selain itu,
Depresi merupakan isu kesehatan mental yang cukup banyak ditemui pada remaja dan kemungkinan perempuan lebih rentan mengalaminya dibanding laki-laki. Sisil seperti kebanyakan dari kita yang struggling menjaga tidur. Apa itu 8 jam tidur? Terdengar seperti mitos. Padahal pada usia Sisil, kebutuhan tidurnya itu tidak lantas berkurang dibanding usia middle childhood. Nah, usia remaja yang sedang dilalui Sisil juga rentan terhadap penggunaan zat yang berbahaya, juga alkohol dan tembakau. Moving on from pembahasan domain fisik, kita beralih ke domain kognitif. Kita mulai dari Piaget. Sisil sudah memiliki kemampuan overthinking, di mana Sisil sudah mampu berpikir secara abstrak seperti mengajukan ribuan pertanyaan what if atau bagaimana jika. Sisil juga memahami makna tersirat yang mungkin belum tentu ada, tapi bisa diada-adakan oleh pikiran Sisil sendiri. Contohnya, Sisil sedang bertukar pesan dengan teman laki-lakinya. Pukul 11 malam, di tengah percakapan, teman ini bilang, "Aku capek." Lalu mereka mengakhiri percakapannya. Sisil, sebagai manusia yang sudah berada pada tahap formal operasional, mampu menelaah pesan tersebut dengan jeli. Apakah cowok ini capek sama Sisil? Apakah dia capek secara fisik? Apakah dia punya tekanan batin? Atau dia sebenarnya punya hal lain yang lebih penting dilakukan daripada chat sama Sisil? Ya, begitulah intinya. Sisil tentu saja juga sudah menguasai hypothetical deductive reasoning, yakni kemampuan mengembangkan dan menguji situasi yang belum terjadi atau hipotesis secara sistematis. Masih dalam domain kognitif, kini kita akan membahas pendekatan information processing. Ada setidaknya 2 perubahan yang terjadi, yakni structural change dan functional change. Pada perubahan struktural, Sisil mengalami peningkatan kapasitas working memory serta peningkatan jumlah informasi dalam long-term memory. Secara fungsional, kemampuan pemrosesan informasi pada Sisil juga meningkat, diiringi dengan perkembangan executive function. Seluruh perubahan dan perkembangan ini membuktikan dan mendukung kemampuan Sisil untuk beroverthinking. Poin berikutnya adalah Sisil menyadari tentang kebutuhannya untuk memperoleh pengakuan atau penerimaan dari orang lain. Dalam domain kognitif, kita juga mengenal moral reasoning. Salah satunya tahap-tahap yang diusung oleh Kohlberg. Remaja pada umumnya berada pada level konvensional. Secara spesifik, kalau Sisil masuk dalam stage 3, yakni interpersonal concordance and orientation. Selengkapnya, teman-teman juga bisa menyimak di buku teks Papalia dan Martorell maupun sumber lain. Dari domain kognitif, akhirnya kita masuk ke domain terakhir, yakni psikososial. Pertama, kita akan membahas domain ini dari teori Erikson. Masa perkembangan adolescence atau remaja ditandai dengan terjadinya identity crisis. Sebagaimana disampaikan sebelumnya, Sisil punya hobi overthinking malam-malam tentang eksistensi dirinya. Sejatinya, Sisil sedang bimbang tentang identitas, yakni konsep dirinya yang utuh, terdiri dari goals, values, dan beliefs yang menjadi dasar komitmen individu. Jika mampu melewati krisis ini dengan selamat dan baik, maka Sisil akan memperoleh virtue fidelity, yaitu loyalitas, kepercayaan, dan sense of belongingness yang berkelanjutan. Masih berkaitan erat dengan isu peridentitasan, pengalaman Sisil juga bisa ditinjau dari identity status yang dikembangkan Marcia. Dikarenakan di sini Sisil masih bingung, bimbang, dan memikirkan apa yang seharusnya ia lakukan, maka kita bisa bilang bahwa Sisil sedang berada pada status moratorium. Oke, terakhir banget. Hubungan Sisil dengan orang tuanya sedikit complicated alias rumit. Di sini kita akan sedikit menyinggung parenting style. Ada 4, dan masing-masing bisa kalian simak pada gambar. Karena Sisil hanya merespon, gimana ya? Kita tidak bisa menyimpulkan apa-apa. Tapi satu yang pasti, pada masa remaja ini, Sisil sedang berjuang mencapai autonomi dan identitas personal atau yang disebut juga individuation. Oke, akhirnya selesai juga. Jangan lupa jaga kesehatan teman-teman dan selamat belajar juga selamat istirahat.
Sampai jumpa!